Hai guys, seperti biasa, enggak deh, ini nggak seperti biasa karena ini adalah konten baru, konten dimana kita akan memiliki sebuah inspirasi cerita dari orang-orang yang mungkin sudah pernah sukses ataupun sudah memulai bisnis jauh sebelum kalian mulai. Mungkin dari kalian ada yang masih berangan-angan di rumah bahwa kira-kira kalau gue berhenti kerja gue bakal ngapain ya, atau kira-kira selesai gue kuliah gue bakal ngapain ya. Nah, di konten ini bakal kasih inspirasi full buat kalian di rumah ya. Terserah lah, mau di rumah, mau kalian menonton sambil di WC juga nggak apa-apa. Ini adalah inspirasi buat kalian mau buka usaha apa. Karena biasanya kan gue cuma bahas tentang konten plastik. Di kali ini gue bakal ngebahas tentang usaha-usaha lainnya yang menurut gue pribadi sangat menginspirasi banget. Dan usaha-usaha yang akan gue tampilin di sini juga pastinya telah gue pilih dulu, kira-kira usaha ini benar-benar bisa ngebuat kita bangkit nggak sih dari keterpurukan, atau mungkin orang yang sekarang lagi nggak punya usaha jadi pengen berusaha juga gitu. Nah, ini adalah salah satu konten yang bakal kita tayangin setiap minggunya insya Allah ya. Nah, kali ini gue bakal ngebahas satu orang owner. Inspirasi owner kali ini adalah seorang anak muda, di mana dia memulai usahanya itu dari setelah lulus kuliah ya. Jadi selama kuliah itu dia menabung untuk mengumpulkan uang. Mungkin dalam pikirannya dulu, mindsetnya ketika gue tamat kuliah, kan banyak orang yang berpikir gue harus kerja di mana. Tapi berbeda dengan orang yang satu ini. Setelah tamat kuliah, dia berpikir bahwa gue harus memulai usaha sendiri dan harus menjalankan usaha ini dengan keyakinan dia gitu. Gue cukup terinspirasi sih ya sama si owner ini, karena nggak cuma karena dia muda aja, tapi dia juga punya visi dan misi yang jelas. Terus di Kota Palangkaraya sendiri usahanya itu udah cukup booming juga. Kalian penasaran siapa yang bakal kita bahas kali ini? Yuk saksikan video berikut ini. Halo, perkenalin, aku Andre, owner dari Yomi, dan saya asalnya asli dari Palangkaraya. Usaha ini kita mulai dari tahun 2017. Nah, itu pertamanya kita ikut kayak event kayak gitu di acara Ramadan Festival kalau nggak salah, itu tahun 2017. Dan usahanya ini udah berjalan 3 tahun dan kita sekarang udah punya 3 cabang juga di Kota Palangkaraya. Jadi pertama-tama sih awal kita bangun bisnis itu pertamanya kita pakai booth kecil aja kayak gitu.
Itu kalau nggak salah modalnya cuma 4 juta aja. Jadi dalam membangun bisnis itu kayaknya kita nggak perlu sih modal besar, harus modal besar dulu untuk menjadi sukses, itu nggak perlu sih kayak gitu. Maksudnya modal 4 juta itu kan kita kayak masih bisa nabung, menganggap aja tabungan dari awal kita kuliah kayak gitu kan misalnya. Nah jadi kayak gitu dari awal kita 4 juta aja, dan itu saya ingat itu buka di depan minimarket aja awalnya kayak gitu. Untuk awal-awal sih wajar ya, pasti kita ada kayak rasa ragu karena harus ngeluarin dana segala macam kayak gitu, karena dana-dana yang kita pakai untuk bisnis ini kan biasanya dana yang kita kumpulkan udah kayak gitu, maksudnya jerih payah kita menabung segala macam. Nah di situ sih keraguan, memang ada rasa takut karena takutnya rugi sih pasti itu kayak gitu. Cuman dalam berbisnis itu sih yang penting kita mulai dulu sih kayak gitu. Maksudnya kalau memang kita kebanyakan berpikir untuk menilai segala sesuatu, mikirin masalahnya, itu kayaknya nggak akan selesai, karena dalam bisnis itu selalu masalah itu selalu ada gitu. Jadi yang terpenting itu yang penting jalanin aja dulu kayak gitu. Kalau untuk masalah yang lain dia akan selesai sih dengan sendirinya aja, maksudnya berjalan dengan waktu kayak gitu. Saya itu termotivasi untuk membangun usaha itu pertama karena ingin tadi mandiri secara finansial, dan juga membantu keluarga ya, mungkin ya, biar orang tua nggak terbebani. Nah terus membuka lapangan pekerjaan, jadi untuk membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran di Kota Palangkaraya ini gitu. Konsep dari usaha ini sebenarnya ini konsepnya untuk anak muda ya. Yomi itu jadi kayak untuk anak-anak muda, tempat anak-anak muda berkumpul kayak gitu. Jadi memang tempat itu kita buat sekekinian mungkin. Nah dan juga kalau untuk minuman itu sebenarnya kita signature itu green tea. Tapi kan di Yomi itu ada 5 varian menu. Jadi green tea, Thai tea, lemon tea, coklat, itu sama kopi. Nah, Yomi itu memang harganya murah sih ya, untuk kalangan pelajar itu masih masuk ke dalam budget para pelajar dan mahasiswa kayak gitu. Nah kalau untuk minumannya sendiri sih kita minumannya variannya ada 15 varian kayak gitu, jadi cukup banyak, dan juga ada snack juga sih di sini kayak gitu. Dulu itu target awalnya sih kita maunya pertama kan karena boot aja. Nah itu awalnya kita mau bootnya lebih gede, itu udah kesampaian dulu. Nah bootnya udah lebih gede jadinya. Nah pas udah dapat boot yang lebih gede itu kita maunya punya toko kayak gitu. Mau punya toko, ada tempat nongkrongnya. Jadi pelanggan-pelanggan itu bisa lebih nyaman kayak gitu duduk di tempat kita. Nah kalau untuk itu udah tercapai sih, sekarang kita ada tempat kayak gitu. Orang bisa nongkrong dan tempatnya lumayan nyaman. Ya, dalam bisnis ini kalau dari saya pribadi sih sebenarnya masih mau ngembangin lagi untuk jauh lebih besar lagi kayak gitu. Tapi kalau untuk dari yang awal dulu, ini udah mencapai target yang dari saya awal dulu kayak gitu. Kalau untuk sekarang kan kita punya 3 cabang. Nah, cabang pertama itu ada di Jalan Geobos. Terus cabang kedua itu ada di Jalan Sisingamangaraja. Ini di tempat saya sekarang, ini yang di Jalan Sisingamangaraja. Terus yang ada ketiga itu di Jalan Raja Wali. Raja Walinya di kilometer 3.
Kalau untuk permasalahan bisnisnya, salah satunya sih yang paling apa ya, yang paling menyulitkan lah gitu. Yang paling menyulitkan itu pertama tempat sih. Tempat itu paling berpengaruh pas waktu kita masih pakai booth aja, booth kecil kayak gitu, karena kita kan memang harus numpang di depan minimarket atau di mana kayak gitu. Nah itu biasanya tempatnya agak terkendala di situ. Maksudnya kita udah dapat tempat yang strategis, ternyata si orangnya yang nggak mau sewain kayak gitu. Nah di situ. Dan terus biasanya sih untuk masalah pengelolaan pegawai juga, karena pegawai kan biasanya kita agak sulit itu, maksudnya terkadang kita udah punya standar tersendiri untuk pegawai kayak gitu kan. Nah cuman kita harus ngelatih mereka untuk mencapai standar ini kayak gitu, karena biasanya karakter setiap pegawai itu berbeda, jadi kita kesulitannya harus menyesuaikan di situ sih. Untuk saya pribadi sih, untuk masalah kayak maksudnya semangat saya untuk, maksudnya terkadang iya sih, terkadang semangat itu tuh bisa turun juga sih kayak gitu. Nah terkadang cuman maksudnya masalah-masalah ini nih kayak temen gitu loh bagi kita kayak gitu, untuk belajar dalam bisnis ini, untuk mengembangkan bisnis ini tuh biar bisa lebih baik lagi kayak gitu. Jadi terkadang sih memang kita bisa down sih karena sebuah masalah ya. Cuman kalau apa namanya, untuk bersedih sebentar sih nggak masalah aja, tapi kalau kita sampai mau berhenti itu kayaknya jangan sampai deh kayak gitu. Nah, jadi dalam memulai usaha itu kita pertama jangan mikirin terlalu banyak masalahnya kayak gitu. Karena kalau untuk berbisnis itu masalahnya nggak akan pernah habis-habis kalau dipikirin kayak gitu. Jadi memang paling bagus itu kita mulai dulu. Nah, dari mulai dulu itu biasanya kita udah ada semangat. Semangat itu udah beda kalau kita udah mulai dan kita masih mengandai-andai segala sesuatu, itu biasanya semangatnya masih beda kayak gitu. Nah, jadi lebih baik kita mulai dulu. Nah, kalau kita sudah mulai dulu itu biasanya kita untuk masalah itu kita lebih gampang buat nyelesainnya kayak gitu. Jadi ada motivasinya, semangatnya itu berbeda kalau sudah bisnisnya udah berjalan gitu. Dan juga kunci utamanya sih dalam berbisnis itu fokus. Jadi misalnya kita udah berbisnis kayak sekarang kayak gini, nah itu kita fokus. Maksudnya kalau kita misalnya belum apa-apa nih bisnisnya, udah mulai, iya memang udah mulai ada pelanggannya, pendapatannya udah mulai agak stabil, tapi ternyata kita malah mau mikirin bisnis yang lain, anggapannya goals buat bisnis ini pun belum tercapai kayak gitu, kita udah mikirin bisnis yang lain, itu sulit kayak gitu. Nah itu karena biasanya kalau kita udah mulai bisnis yang lain itu biasanya nanti fokusnya terbagi kayak gitu, jadi peluang untuk bisnisnya itu sukses itu sulit kayak gitu. Jadi lebih bagus itu fokus. Nah kalau memang udah goals-goalsnya tercapai, baru kita bisa mikirin yang lain kayak gitu. Jadi intinya memang bersabar sih, kita harus bersabar dan berdedikasi atas bisnis ini kayak gitu. Dan yang pasti harus benar-benar mencintai bisnisnya dan pekerjaannya, itu sih.